Perkenalkan, nama saya Lizam Said Mafaiz. Di sini saya akan membahas sebuah paper yang berjudul Risk Assessment and Risk Management Review of Recent Advance on their Foundation. Paper ini ditulis oleh Terje Aven, yang seorang ahli risiko dari Norwegia, dalam European Journal of Operational Research, di mana paper ini ditulis sebagai invited review, atau jadi si Terje Aven ini diundang untuk menulis sebuah rangkuman terkait risk assessment dan risk management. Bagian yang pertama membahas tentang bidang risiko itu sendiri. Jadi sebenarnya konsep risiko ini sudah ada dari sangat lama ya. Udah dari zaman dulu itu udah ada yang namanya konsep risiko, dan orang-orang zaman dulu juga sudah mempraktekkan risk assessment atau penilaian risiko sebelum membuat sebuah keputusan. Nah, tapi risk assessment dan risk management ini baru berusia sekitar puluhan tahun, 30-40an tahun, yang dimana risk assessment dan risk management ini diterapkan dalam ilmu pengetahuan atau bidang ilmiah itu baru 30-40 tahun. Nah, hal ini bisa dilihat dengan munculnya berbagai macam diskusi, entah seperti dalam konferensi atau banyak munculnya jurnal-jurnal atau paper pada tahun 1970 sampai 80-an. Dalam bidang risiko ini ada dua tugas utama. Jadi tugas yang pertama itu tugas yang lebih spesifik. Jadi pengaplikasian secara lebih spesifik ini secara langsung di lapangan. Jadi sifatnya spesifik untuk satu kasus tertentu saja. Dan tugas yang kedua ini pengaplikasiannya lebih secara generik atau general. Jadi ini tuh lebih abstrak, lebih kompleks, karena di sini mengembangkan banyak teori-teori, metode. Jadi kayak semacam rancangan kerja, kayak framework. Jadi framework ini tuh nanti bisa dipakai oleh berbagai macam bidang gitu. Jadi riset generik ini itu dipakai oleh pengaplikasian secara spesifik tadi gitu. Dan untuk yang selanjutnya ada pembahasan terkait hubungan antara sains, pengetahuan, dan keputusan. Dan ini bisa disajikan dalam sebuah alur ya. Yang pertama ada data dan informasi. Jadi data dan informasi ini bisa dikumpulkan melalui pengetesan atau pengujian dan analisis, yang dimana nanti di sini akan dihasilkan bukti-bukti atau evidence dari data dan informasi tersebut. Nah, dari bukti-bukti itu akan dibuat sebuah ilmu pengetahuan atau kumpulan pengetahuan, yang dimana kumpulan pengetahuan itu bisa diterima oleh para ahli sebagai kebenaran dalam bidang tersebut. Nah, kumpulan pengetahuan ini yang dinamakan sebagai knowledge base. Nah, setelah itu ada broad list evaluation. Nah, dalam alur ini para ahli mengevaluasi knowledge base atau kumpulan pengetahuan tadi dan membuat penilaian ringkas tentang sebuah risiko. Jadi sebuah risikonya itu disesuaikan dengan knowledge base yang sudah disetujui sebelumnya. Nah, setelah itu ada decision atau pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini melihat hasil evaluasi risiko sebelumnya, lalu menggabungkan dengan pengetahuan yang lain. Jadi di sini itu enggak cuman spesifik terhadap hasil evaluasi risikonya saja, tapi bisa lebih luas aspeknya karena menggabungkan dengan pengetahuan yang lain. Nah, selanjutnya ada keputusan akhir. Nah, keputusan ini dibuat menggunakan gabungan antara fakta-fakta yang udah dikumpulkan tadi, yang membentuk kumpulan pengetahuan, dan pertimbangan nilai risiko tadi. Jadi ada dua. Nah, poin pentingnya adalah keputusan ini tidak ada keputusan risiko yang cuman murni hanya berbasis nilainya saja, tapi di situ juga pasti ada kaitannya atau ada hubungannya dengan fakta-fakta ilmiah gitu. Jadi selalu berhubungan, dan itu adalah hal yang memang tidak bisa dihindari. Untuk bagiannya kedua
kita akan membahas terkait apa itu resiko. Nah, jadi sebenarnya tidak ada satu definisi yang paling tepat untuk mendefinisikan sebuah risiko itu, karena berbagai bidang itu mereka mempunyai definisi risikonya masing-masing gitu. Jadi ada banyak sekali definisi risiko, seperti kemungkinan terjadinya sesuatu yang buruk. Terus ada lagi definisi risiko, yaitu potensi terwujudnya konsekuensi negatif dari suatu kejadian. Ada lagi, risiko adalah ketidakpastian terhadap kemungkinan kerugian. Nah, terus ada lagi, konsekuensi dari suatu aktivitas beserta ketidakpastiannya. Nah, tetapi di sini definisi risiko ini sebenarnya sama aja gitu loh. Intinya sama aja, selalu melibatkan kemungkinan kejadian dan ketidakpastian. Intinya di sini ada probabilitas dan ketidakpastian gitu dari definisi risiko yang tadi. Nah, lalu dari risiko ini sebenarnya apakah risiko ini bisa diukur? Nah, sebenarnya ada cara untuk mengukur risiko ini. Yang pertama yaitu kombinasi antara probabilitas dan dampaknya. Ini yang paling umum digunakan ya. Contohnya kayak kemungkinan 90% akan terjadi sesuatu kejadian, akan terjadi sesuatu lah. Nah, nanti sesuatu itu akan berdampak terhadap apa-apa. Nah, itu biasanya banyak di berita-berita seperti itu kan. Nah, itu adalah kombinasi antara probabilitas dan dampaknya apa. Itu cara yang paling umum digunakan. Nah, yang kedua ada triplet skenario. Nah, untuk setiap skenario yang mungkin terjadi, ini ditentukan probabilitasnya dan konsekuensinya. Nah, jadi ini lebih detail karena bisa mempertimbangkan berbagai skenario yang berbeda. Selanjutnya ada cara triplet CQK. Jadi ini pendekatannya lebih canggih dan sebenarnya lebih lebih komprehensif lah, karena ada nilai C yaitu konsekuensi yang bisa terjadi, terus Q yaitu ketidakpastiannya, lalu K itu base knowledge atau pengetahuan di balik itu semua. Jadi pengetahuan yang menjadi dasar dari penilaian kenapa konsekuensi itu bisa terjadi dan kenapa ukuran ketidakpastian itu ada gitu. Nah, K ini sangat penting ilmu pengetahuannya, karena dua orang itu bisa menghasilkan probabilitas atau kemungkinan yang sama gitu. Misal 30%. Nah, tapi satu orang ini cuman ngada-ngada, satu orang ini cuma ngira-ngira. Sama-sama 30%. Nah, tapi satu orang ini cuma ngira-ngira gitu. Mungkin dari pengetahuannya dia atau mungkin dari pengalamannya dia. Nah, tapi yang satu orang lagi ngomong 30%, dia itu memang berdasarkan pengetahuan dan informasi yang ada, mungkin dari data-data historis dan yang lain gitu. Nah, jadi tanpa K ini atau background knowledge atau pengetahuan di balik itu semua, ini tidak bisa dibedakan gitu loh, walaupun kemungkinan probabilitas yang mereka katakan sama gitu. Dan cara yang terakhir itu ada expect consequence. Jadi ini kayak lebih ke harapan aja sih. Jadi misal kayak kemungkinan atau probabilitas yang ini lebih mudah dihitung dan dipahami, kayak rata-rata jumlah korban penyakit tertentu selama periode setahun gitu. Ini kan mudah dihitung dan dipahami gitu. Karena itu pendekatan ini tuh mempunyai keterbatasan yang yang susah untuk diakalin gitu. Jadi ini tuh lebih menyembunyikan ketidakpastian itu. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu membahas tentang ketidakpastian. Nah, kenapa seperti yang kita bahas sebelumnya itu kan ada risiko. Nah, kenapa ada risiko? Ya karena ada ketidakpastian ini gitu. Jadi ketidakpastian ini ada dua jenis. Yang pertama ada ketidakpastian uncertainty, aleatory uncertainty atau ketidakpastian yang acak. Ini tuh muncul dari sifat alami dunia, jadi yang emang benar-benar acak lah. Contoh kayak iklim, cuaca, itu kan memang sifat alami dari alam semesta. Itu memang acak lah, tidak bisa diprediksi dengan pasti. Terus yang kedua ada epistemic uncertainty. Nah, itu ketidakpastian, tapi itu memang karena kitanya aja yang nggak tahu, kitanya aja yang nggak mempunyai pengetahuan itu. Jadi ketidakpastian
memang kita tidak mempunyai cukup informasi. Lalu bagaimana caranya untuk menangani ketidakpastian ini? Nah, ada beberapa pendekatan yang dibahas, yaitu pertama probabilitas Bayesian, atau ini tuh sifatnya subjektif. Jadi ini tuh lebih ke kayak feeling seseorang, jadi keyakinan seseorang. Entah, tapi mungkin seseorang ini tuh dia ngelihat dari pengalaman dia sebelumnya atau apa, tapi ini sifatnya subjektif, jadi ekspresi dari keyakinan seseorang aja dan gak objektif. Yang kedua ada interval probability. Jadi misal kita kurang yakin dengan probabilitas yang ingin kita sebutkan, kita akan membuat sebuah interval di situ, kita akan membuat range. Jadi contoh, misal menurut kita ini 90%, probabilitasnya ini 90%. Nah, tapi karena kita nggak yakin, akhirnya kita membuat interval di situ. Akhirnya kita mengatakan 85% sampai 95%. Karena mungkin bisa aja meleset kan. Dan selanjutnya itu ada possibility theory dan evidence theory. Ini tuh ketika background knowledge atau pengetahuan itu lemah gitu, atau susah untuk dicari lah, dan akhirnya kita tidak bisa untuk menetapkan probabilitas apapun. Selanjutnya ada kombinasi probabilitas dan pendekatan secara kualitatif. Jadi ini sebenarnya yang banyak direkomendasikan oleh para ahli ya, karena ini menggunakan probabilitas sebagai alat utama. Nah, tapi probabilitas itu nggak cuma sekedar probabilitas, tapi dilengkapi dengan itu tadi, base knowledge atau background knowledge-nya yang mendasari kenapa probabilitas itu kamu bisa mengatakan probabilitas tersebut. Jadi hasilnya bukan cuma angka probabilitas, tapi ada strength of knowledge-nya lah, ada kekuatan pengetahuan di situ. Jadi bisa jauh lebih informatif. Setelah kita membahas tentang resiko dan ketidakpastiannya, nah terus apa sih yang bisa kita dapatkan dengan informasi risiko tersebut? Jadi kalau misal tadi kan risiko kan bisa diukur, dan banyaklah pendekatan-pendekatan untuk mengukurnya gitu. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan dengan informasi-informasi dari risiko tersebut? Nah, jadi dalam strategi manajemen risiko ini atau manajemen risiko ini ada 3 strategi utama. Yang pertama risk inform. Nah, strategi ini tuh lebih benar-benar berbasis ke penilaian risikonya, ke risk assessment-nya. Jadi keputusan itu dibuat berdasarkan risk assessment secara langsung gitu. Jadi misal udah ada risk assessment-nya, nah nanti risk assessment ini itu dibandingkan lagi atau dikaitkan dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, jadi nanti bisa diambil tuh tindakan apa yang harus kita lakukan berdasarkan risk assessment tadi yang sudah dikaitkan dengan kriteria tertentu. Apakah dengan risiko yang akan datang, apakah kita harus menghindari risiko tersebut, apakah kita bisa mengurangi atau meminimalisir risiko tersebut sekurang-kurangnya, atau mungkin kita emang nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu, atau mungkin emang kita harus menerima risiko itu aja, atau mungkin risiko ini sebenarnya bisa dipindahin ke yang lain. Nah, strategi yang kedua itu ada cautionary ini atau kehati-hatian. Jadi ini tuh ya namanya kehati-hatian, ini tuh erat kaitannya dengan pencegahan. Jadi nggak selalu harus menunggu ada resiko yang pasti atau angka yang pasti terhadap resiko tersebut, tapi kalau ada kemungkinan konsekuensi atau dampak yang serius, nah itu harus diambil tindakan pencegahan gitu. Entah itu mungkin harus dengan ada backup sistem, atau mungkin harus ada skenario pemulihan darurat dan lain-lain. Nah, strategi yang ketiga itu ada diskursif atau lebih ke diskusi, dialog gitu. Jadi lebih ke membangun kepercayaan. Jadi melibatkan semua pihak yang terdampak lah, semua stakeholder, diskusi untuk membangun sebuah kepercayaan dan untuk mengurangi ketidakjelasan juga, untuk mengurangi ambiguitas, dan masing-masing pihak juga harus mempertanggungjawabkan setiap keputusan juga secara transparan tentunya. Nah, jadi dalam praktiknya ketiga strategi ini tuh harus dijalankan secara bersamaan, nggak bisa sendiri-sendiri. Jadi memang harus ada risk management secara risk assessment, tapi juga harus ada prinsip kehati-hatiannya, harus ada pencegahannya, dan juga harus ada diskusinya yang baik.
proses manajemen risiko ini bisa dibagi dalam 6 langkah secara prakteknya. Jadi praktek yang pertama itu tetapkan konteksnya dulu. Jadi kita harus tahu nih konteksnya mau ngapain, tujuannya apa dari aktivitas manajemen risiko ini gitu. Jadi apa yang memang ingin dilindungi dan apa juga kriteria-kriteria kalau ini tuh berhasil. Jadi memang harus tahu konteksnya dulu. Nah, langkah yang kedua itu kita mengidentifikasi bahaya atau ancaman yang bisa mempengaruhi atau yang bisa berdampak terhadap tujuan yang sudah kita tentukan sebelumnya gitu. Situasi, kejadian, ancaman apapun yang bisa berdampak terhadap tujuan yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, yang ketiga itu menganalisa sebab dan akibat untuk setiap ancaman yang teridentifikasi sebelumnya. Jadi kita harus tahu nih penyebab sama konsekuensi ancaman tadi apa. Nah, terus langkah yang keempat ini kita membuat perkiraan seberapa besar kemungkinan setiap ancaman tadi itu bisa terjadi dan kira-kira dampaknya itu seberapa parah. Nah, langkah yang kelima ini ada evaluasi risiko. Nah, jadi setelah kita perkirakan seberapa besar kemungkinan ancaman terjadi dan seberapa parah dampaknya, di situ kan otomatis akan kelihatan tuh risikonya apa aja. Nah, evaluasi risiko ini kita harus bisa tahu nih risiko apa aja yang bisa kita terima, apa yang nggak bisa kita terima atau yang harus kita hindari, apa yang harus kita minimalisir segala macam. Nah, langkah yang keenam baru ke perlakuan risiko atau treatment terhadap risikonya. Entah itu itu seperti tadi, entah itu kita harus mengelola risiko itu dengan cara transfer risiko atau memindahkan risikonya, atau mungkin kita bisa mengurangi risiko, atau memang kita ya harus menerima risiko itu aja gitu, atau emang itu nggak bisa dihindari. Selanjutnya ada beberapa topik-topik khusus atau beberapa konsep dalam manajemen risiko yang bisa kita bahas. Yang pertama ada prinsip kehati-hatian. Ini sudah kita sempat singgung sebelumnya ya, ini lebih ke pencegahan aja sih. Jadi kalau misal ada suatu aktivitas yang berpotensi untuk menimbulkan konsekuensi dan atau dampak yang serius, ya maka tindakan pencegahan harus diambil gitu, meskipun belum ada bukti yang benar-benar mendefinisikan bahwa akan menimbulkan konsekuensi yang sangat serius gitu. Intinya itu. Yang kedua ada konsep robustness atau ketangguhan sistem. Jadi ini intinya yaitu bagaimana sistem ini bisa berfungsi dengan baik walaupun menghadapi berbagai macam kondisi, menghadapi berbagai macam gangguan gitu. Jadi harus bisa berfungsi dengan baik, nggak cuman dalam kondisi yang emang atau nggak cuman dalam skenario yang terbaik aja, tapi dalam kondisi apapun sistem itu harus bisa tetap berjalan dengan baik. Selanjutnya ada resilience. Nah, kalau yang sebelumnya itu robustness adalah sistem harus bisa berjalan dengan baik. Nah, resilience ini berbicara tentang kemampuan sistem dalam memulihkan diri setelah ada gangguan terjadi. Nah, jadi si resilience ini harus mempunyai 4 kemampuan utama. Yang pertama, merespon terhadap ancaman. Jadi setelah gangguan, si sistem ini juga harus bisa merespon. Nah, responnya ini juga harus fleksibel dan adaptif juga. Nah, yang kedua harus bisa ada monitor kondisi sistem secara terus-menerus. Nah, yang ketiga ada antisipasi kemungkinan risiko di masa depan. Jadi harus bisa mengantisipasi nih kira-kira nanti bakal ada ancaman apa lagi. Nah, nanti harus ada antisipasi risiko juga. Dan yang terakhir atau yang keempat itu harus bisa belajar dari data historis yang sebelumnya, harus bisa belajar dari pengalaman masa lalu. Nah, selain resilience dibahas juga anti-fragility. Jadi ini tuh lebih luas dari resilience ya. Jadi sistemnya anti-fragile ini tidak hanya bertahan dari sebuah gangguan, tapi dari gangguan itu sistem itu bisa jadi lebih kuat. Contohnya tuh kayak sistem imun tubuh manusia. Kalau misal kita udah terbiasa dengan suatu gangguan tertentu atau suatu virus tertentu, akhirnya tubuh kita, sistem imun tubuh kita kan akan kuat gitu. Kurang lebih seperti itu. Untuk selanjutnya ada deep uncertainty. Nah, deep uncertainty ini yaitu situasi yang dimana ketidakpastiannya itu sangat besar. Nah, jadi bahkan model-model analisa pun sudah tidak bisa digunakan gitu loh, karena memang benar-benar nggak pasti, ketidakpastian itu sangat besar. Nah, untuk menghadapi situasi ini ya si manajemen risikonya ini harus bisa adaptif gitu dengan informasi-informasi yang baru dan informasi yang datang setiap saat gitu. Jadi harus bisa menyesuaikan strateginya juga.
harus bisa update, harus bisa adaptif. Selanjutnya ada konsep black swan. Nah, black swan ini kayak kejadian yang kita tuh benar-benar tidak menduga bahwa itu akan kejadian, benar-benar tidak menduga, dan itu dampaknya sangat besar. Contohnya kayak COVID-19 kemarin, nggak ada yang menduga bahwa bakal ada COVID-19, dan nggak ada yang menduga juga bakal ada sampai 2 tahun gitu. Dan ini dampaknya sangat besar loh, bahkan sampai membuat banyak-banyak kebiasaan-kebiasaan baru yang muncul dan lain-lain. Nah, dan yang lucunya adalah banyak orang juga yang mikir kalau misal udah kejadian ini tuh, banyak orang mikir kalau sebenarnya itu bisa dicegah loh dari awal loh, tapi kok kenapa nggak kepikirannya. Jadi emang bener-bener nggak terduga aja gitu. Selanjutnya ada penerimaan resiko. Jadi ya kalau misal sebuah risiko itu memang harus kita terima atau nggak bisa kita hindari gitu, tapi kita nggak bisa mentah-mentah untuk menerima risiko gitu aja. Harus ada kriterianya, harus ada batasnya. Ini kira-kira seberapa sih yang memang bisa kita terima. Jadi nggak bisa mentah-mentah menerima risiko seperti itu aja. Oke, dan yang terakhir kita akan membahas tentang masa depan dari risk assessment dan risk management ini. Yang pertama ada pergeseran paradigma atau cara pandang itu. Jadi yang sebelumnya itu terlalu fokus untuk mencari estimasi sebuah probabilitas kemungkinan atau risiko yang benar-benar akurat. Nah, tapi kita juga sebaiknya harus lebih jujur terkait apa yang emang kita tahu dan apa yang kita nggak tahu, karena di situ juga kan pasti ada itu yang udah kita bahas sebelumnya dalam menentukan penilaian risiko, risk assessment, probabilitas dan lain-lain. Itu kan harus ada background knowledge-nya, harus ada base knowledge-nya gitu. Apa kita dapat itu dari mana dan lain-lain. Jadi kita harus jujur, dan kalau emang ada yang nggak tahu ya nggak tahu, karena di situ pasti juga ada ketidakpastian. Selanjutnya ada dynamic risk assessment. Jadi dynamic risk assessment ini itu lebih ke bisa adaptif, berjalan dengan seiringnya waktu. Jadi dulu itu sangat-sangat mungkin lebih sering ke statik ya, maksudnya dilakukan sekali lalu udah gitu aja gitu loh. Jadi enggak update gitu. Nah, dynamic risk assessment ini terus-menerus diperbarui seiring dengan perubahan kondisi, apalagi di era digital yang seperti sekarang, yang dimana banyak virus-virus baru atau mungkin ancaman-ancaman dari luar yang yang sangat variasi dan mungkin sangat cepat juga pergerakannya. Jadi risk assessment ini juga harus bisa adaptif. Selanjutnya ada konsep emerging risk. Nah, emerging risk ini adalah sebuah kategori risiko yang dimana datang dari sebuah situasi yang tidak pernah terjadi sebelumnya gitu. Jadi karena tidak pernah terjadi sebelumnya, makanya background knowledge-nya ini sangat lemah. Karakteristik pengetahuannya ini sangat lemah gitu. Itu yang dinamakan emerging risk. Dan untuk masa depan risk assessment dan risk management ini juga yang pasti akan banyak sistem-sistem yang lebih kompleks ya. Jadi pengelolaan risiko itu bakal lebih kompleks juga, seperti mungkin infrastruktur internet segala macam. Jadi pengelolaan risiko pada sebuah infrastruktur digital terutama itu pasti akan sangat sulit. Dan selanjutnya yaitu komunikasi risiko pada banyak orang gitu. Apalagi untuk masa depan pasti banyak muncul kayak pekerjaan-pekerjaan baru dan lain-lain. Jadi mungkin dari risk assessment dan risk management juga dalam mengkomunikasikan risiko tersebut harus lebih inovatif lah, karena kan pasti akan berhadapan dengan berbagai pihak dengan latar belakang yang berbeda-beda gitu. Entah itu teknisi, entah itu atasan, bahkan sampai masyarakat umum yang karakteristiknya sangat kompleks gitu. Dari paper ini bisa kita ketahui bahwa risiko ini bukan hanya tentang angka probabilitas dan nilai ekspektasi aja ya, tapi itu tuh nggak cukup, karena ada beberapa hal juga yang harus kita ketahui, kayak apa aja yang bisa terjadi dan seberapa nggak pastinya kita tentang itu gitu loh. Jadi nggak cuma tentang angka-angka, tapi harus juga tahu tentang
background knowledge-nya itu seperti apa dan ketidakpastian itu juga seperti apa. Jadi nggak cuma tentang angka probabilitas dan ekspektasi kerugian aja. Dan di paper ini juga dibahas mengenai tentang background knowledge, yang dimana background knowledge ini adalah pengetahuan yang menjadi dasar dari penilaian gitu. Jadi dua orang bisa mempunyai penilaian yang sama, tapi kalau background knowledge-nya berbeda, ya harusnya treatment kita terhadap penilaian itu juga harusnya berbeda gitu. Dan dari sisi strategi risk manajemennya juga nggak ada strategi yang bisa emang benar-benar dijalanin sendiri. Strateginya ada banyak pendekatan, bahkan harus sesuai dengan prinsip-prinsip seperti prinsip kehati-hatian, dan harus juga tahu tentang konsep-konsep yang lain. Dalam paper ini juga membahas beberapa tantangan yang memang tidak bisa diselesaikan oleh metode lama gitu loh, kayak seperti Black Swan, yang dimana kejadian yang memang tidak kita duga sebelumnya, tapi itu masih bisa terjadi kan. Nah, makanya itu kita tidak bisa hanya berpaku pada data historis aja gitu, tapi kita juga harus bisa melihat aspek yang lebih luas, nggak cuma ke data historis atau belajar dari pengalaman sebelumnya aja, atau mungkin kita bisa belajar dari pengalaman orang lain segala macam. Jadi nggak bisa percaya ke model kita yang sekarang dan data historis gitu aja secara mentah-mentah. Kita harus juga bisa memperkirakan hal-hal yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ya, pada akhirnya paradigma lama itu terlalu mengandalkan angka dan kalkulasi. Nah, tetapi ini harus bisa mulai bergeser menuju pendekatan yang lebih jujur lah. Jadi, yaitu mengakui keterbatasan pengetahuan kita dan memasukkan keterbatasan pengetahuan itu yang dimana akan menimbulkan ketidakpastian itu sebagai bagian yang memang nggak apa-apa gitu, bagian yang sah aja dari sebuah risk assessment atau penilaian risiko. Dan ya, ini bukan berarti kita benar-benar meninggalkan metode kuantitatif, tapi kita juga harus melengkapi itu dengan penilaian kualitatif yang lebih kaya. Sekian pembahasan terkait paper risk assessment dan risk management, review of recent advance on their foundation, yang ditulis oleh Terence Aven. Paper ini bisa merangkum perkembangan ilmu dalam satu dokumen, dan pendekatannya itu bisa menyatukan berbagai perspektif yang berbeda dan bisa dibaca dari berbagai macam latar belakang yang berbeda juga, dan referensinya juga sangat banyak. Nah, tetapi mungkin paper ini juga terlalu teknis mungkin ya, dan terlalu berbicara di level yang teori-teori konseptual gitu. Jadi mungkin pembaca dari beberapa bidang atau beberapa fokus itu mungkin akan bingung. Jadi sekian terkait review paper ini. Terima kasih.